Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Diana Pahlevi dengan NIM B1B1210101, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Melalui video ini, aku akan menjelaskan berbagai tema yang berhubungan dengan filsafat untuk menjadi tugas akhir semester pada mata kuliah pengantar filsafat dan dosen pengampu Bapak Michel Lega, SIP, MIP. Materi-materi yang akan aku sampaikan, yang pertama adalah pengertian dasar dari filsafat, yang kedua hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan hubungan filsafat dengan agama, yang ketiga ada epistemologi, dan yang keempat ada ontologi. Materi pertama yaitu pengertian dasar dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang artinya mencintai kebijaksanaan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris philosophia artinya cinta kebijaksanaan. Ingat ya teman-teman, filsafat adalah ibu dari segala ilmu. Secara etimologis, filsafat adalah cinta atau kegemaran akan kebijaksanaan. Cinta yang dimaksud adalah hasrat yang menggebu-gebu, sedangkan kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebenaran yang sejati ataupun kebenaran yang sesungguhnya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dasar dari filsafat, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasannya filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai filsafat. Yang pertama, pendapat Plato, dia mengatakan jika filsafat adalah ilmu tentang kebenaran yang asli. Yang kedua, pendapat Aristoteles, ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu tentang kebenaran yang utama. Yang ketiga, Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bagaimana hakikat sebenarnya. Yang keempat ada Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan ilmu pangkal dari 4 persoalan yang terdiri dari metafisika, etika, agama, dan antropologi. Yang kelima adalah pendapat dari Asoni dan Michael Dewey yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu untuk berpikir atau bertanya. Adapun esensi dari pengertian filsafat, yaitu menyajikan suatu pandangan sistematik secara lengkap berdasarkan realitas, terus melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata, menentukan batas-batas dan jangkauan, serta berpikir kritis terhadap pandangan-pandangan dan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Filsafat juga memiliki sejarah loh, di mana filsafat ini lahir dari proses pergeseran dari mitos ke logos yang dibantu dengan adanya sikap keheranan, kesangsian, terus adanya kesadaran dan keterbatasan, serta manusia yang memiliki rasa kagum terhadap alam semesta dan isinya. Filsafat memiliki 2 objek yang terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material di dalam filsafat adalah segala sesuatu yang ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Objek material filsafat ini dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek non-material. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, seperti alam semesta, permasalahan yang ada di dalam hidup manusia, ataupun konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat. Sedangkan objek non-material itu meliputi hal-hal yang bersifat abstrak atau psikis, seperti pemikiran, konsepsional, konseptusional, spiritual, dan nilai-nilai lainnya. Sedangkan objek formal di dalam filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan menyelidiki lebih mendalam. Ada 3 metode dalam mempelajari filsafat. Yang pertama itu adalah metode sistematis. Metode sistematis adalah metode dengan mempelajari karya-karya filsafat
Yang kedua, metode historis. Metode historis adalah metode pembelajaran filsafat dengan cara mengkaji dan mengikuti sejarah-sejarah dalam perjalanan filsafat atau perkembangan filsafat dari masa ke masa. Yang ketiga itu adalah metode kritis. Metode kritis ini kita dituntut untuk melakukan suatu kajian yang mendalam. Adapun 7 ciri-ciri dari filsafat. Yang pertama itu adalah menyeluruh. Yang kedua, radikal. Yang ketiga, konseptual. Yang keempat ada koheren dan konsisten. Yang kelima ada kritis. Yang keenam itu ada sistematis dan metodis. Dan yang ketujuh itu bebas. Setelah kita mengetahui pengertian dasar, objek, ciri-ciri, terus juga pengertian dari esensi pengertian filsafat, maka kita perlu mengetahui apa sih manfaat dan tugas utama kita mempelajari filsafat ini. Jadi, ada 3 manfaat kita mempelajari filsafat. Yang pertama, untuk lebih mengenal diri kita secara totalitas. Terus yang kedua, mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Yang ketiga, mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Tugas utama filsafat itu ada 3. Yang pertama, dia memperjelas konsep. Yang kedua, meletakkan sesuatu berdasarkan porsi dan proporsinya. Yang ketiga, belajar untuk membuat suatu argumen, di mana argumen tersebut menanyakan tentang mengapa. Contohnya, kenapa manusia itu ada, mengapa alam semesta itu tercipta, atau mengapa manusia itu memiliki nama. Materi yang kedua yaitu tentang hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan hubungan filsafat dengan agama. Jadi teman-teman, hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan itu terletak pada pencarian kebenaran, di mana filsafat dan ilmu pengetahuan itu saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu pembelajaran. Filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama mencari kebenaran, meskipun kebenaran tersebut dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya perubahan zaman yang tentunya akan semakin maju dengan berbagai perubahan yang ada dan adanya perubahan kondisi alam. Sedangkan hubungan filsafat dengan agama terletak pada pencarian kebenaran juga, tetapi dalam konteks kebenaran dari wahyu Tuhan, yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama dapat bergerak dan terus tumbuh karena adanya 3 tenaga utama dan 3 alat utama manusia yang terdiri dari akal, pikiran, dan juga keyakinan. Di mana filsafat dan ilmu pengetahuan dapat terus tumbuh dan berkembang karena adanya akal pikir manusia. Begitu pula dengan filsafat dan agama yang dapat terus tumbuh dan berkembang juga karena ada keyakinan di dalam diri manusia itu sendiri tentang sesuatu yang mereka percayai. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama juga tidak dapat bergerak jika tidak didorong oleh kemauan dari dalam diri manusia itu sendiri. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama dapat kita rasakan kegunaannya di dalam diri kita jika kita sudah mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun sudah diterapkan di dalam diri kita sebagai seorang individu. Baiklah, itulah hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan maupun filsafat dengan agama. Materi yang ketiga yaitu tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Epistemologi merupakan teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Selain itu, epistemologi juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dasar-dasar, pengandaian-pengandaian, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia tentunya memperoleh suatu pengetahuan dari akal dan juga panca inderanya.
yang dapat ditemukan melalui beberapa metode, yaitu metode induktif, dedukatif, positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Ada salah satu tokoh yang bernama Karl Marx. Dia adalah seorang filsuf, seorang sosiolog, seorang ekonomi, seorang aktivis juga, dan seorang politis. Jadi pemikiran Karl Marx ini dan analisis ekonominya didasarkan pada pemikiran epistemologi yang sangat terkenal, yaitu dialektikal and historical materialisme, di mana pemikiran filsafat epistemologi itulah yang menjadikan Karl Marx sering dianggap sebagai seorang Tuhan. Tidak hanya itu, lahirnya epistemologi pada hakikatnya dikarenakan panca indera manusia yang merupakan salah satu alat penghubung antara manusia dengan realitas di dalam kehidupan. Ada 4 epistemologi yang beraliran dunia atau beraliran filsafat dunia. Yang pertama, epistemologi idealisme, di mana meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman, mengarahkan jiwa ragam realitas yang menjadikannya cara berpikir dan analisis. Terus yang kedua ada epistemologi realisme, di mana proses ilmiah yang menunjukkan pada hal-hal yang beraneka ragam soal pendidikan. Yang ketiga itu adalah epistemologi pragmatisme, di mana menurut kaum ini jika pengetahuan tersebut tidak membawa perubahan bagi kehidupan manusia, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat dilihat dari kadar instrumentalnya. Yang keempat itu adalah epistemologi eksistensialisme. Materi yang keempat yaitu tentang ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata, yaitu onta, itu segala sesuatu yang ada, dan logia yang berarti ilmu pengetahuan. Secara ringkasnya, ontologi ini membahas tentang realita atau suatu entitas dengan apa adanya. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realita, baik rohani maupun abstrak, jasmani atau konkret. Di dalam ontologi ini kita akan menemukan pertanyaan seperti apakah hakikat yang ada itu, apakah hakikat kenyataan itu, dan apakah hakikat eksistensi itu. Di dalam ontologi ada yang namanya yang ada dan yang tiada, yang sungguh ada dan yang mungkin ada, yang sungguh ada, yang nyata ada, yang mungkin ada, yang nampak ada, yang ada di dalam pikiran atau ada di sebagian pikiran, yang ada sebagai himpunan, yang nyata ada dan yang tampak ada, yang ada senantiasa tampak, yang ada pasti memiliki hubungan, yang ada dan kenyataan, yang bersifat nisbi, dan yang ada dan yang tiada. Contohnya, yang nyata ada. Contohnya seperti negara, di mana negara itu pasti sudah ada karena adanya seorang pejabat-pejabat pemerintahan yang menjabat atau yang memerintah suatu negara. Seperti adanya seorang presiden, adanya seorang raja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kenyataan dan kenampakan. Yang nyata ada, pasti ada. Kenyataan tidak bersifat semesta, kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi, pengalaman sebagai batu kajian, keserasian sebagai tolak ukur, sejumlah perbedaan, dan kenyataan sebagai himpunan. Seperti kenyataan sebagai himpunan. Contohnya seperti adanya handphone. Handphone itu dia nyata dan memiliki himpunan karena handphone terdiri dari berbagai komponen yang nyata yang menjadi satu sehingga dia disebut sebagai suatu himpunan. Yang dimaksud dengan kenyataan tidak sama dengan eksistensinya, terkadang apa yang kita lihat tidak sepenuhnya sama dengan kenyataan yang ada secara langsung.
Selanjutnya adalah eksistensi dan non-eksistensi, di mana eksistensi dan non-eksistensi ini maksudnya adalah wujudnya, di mana eksistensi itu wujud dan non-eksistensi itu tidak berwujud. Yang pertama, perlu pemilihan esensi dan eksistensi. Adanya esensi tiada senantiasa berarti terhadap eksistensinya. Tolak ukur bagi eksistensinya. Pada bagian eksistensi dan non-eksistensi ini, kita belajar tentang bagaimana melihat sesuatu berdasarkan wujudnya atau melihat sesuatu berdasarkan manfaatnya. Ada dua pandangan di dalamnya, itu ada yang melihat eksistensinya dan ada yang melihat tidak eksistensinya. Contohnya, ketika kita membeli sebuah barang berupa tas, ada orang yang hanya melihat wujudnya tetapi tidak melihat apa manfaat ataupun kegunaannya. Namun ada juga orang yang melihat dari dua sisi. Dia melihat eksistensi sebagai wujud dan melihat non-eksistensi sebagai suatu manfaat. Tetapi ada juga yang melihat hanya dari segi non-eksistensinya tetapi tidak terlalu memperhatikan dari eksistensi atau wujudnya tersendiri. Di dalam ontologi ada dua pandangan, yaitu pertama, pandangan dalam keberadaan. Yang pertama, keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitatif, di mana kuantitatif ini lebih kepada ciri-ciri, yaitu terdiri dari monisme, dualisme, dan pluralisme. Monisme ini menganggap sesuatu yang ada karena diadakan oleh sesuatu yang benar-benar ada. Dualisme itu dunia indrawi dan dunia ide, di mana keberadaan dapat dilihat dari indrawi dan dunia pikir ide, tidak bisa diakses hanya oleh dunia indrawi saja. Yang ketiga itu adalah pluralisme. Pluralisme ini dia sebagai pihak penengah, di mana dia tidak berpihak pada pihak A ataupun pihak B, tetapi dia berada di tengah-tengah antara pihak A dan pihak B. Yang kedua, keberadaan dipandang dari segi sifat atau kualitas. Kualitas di sini dimaksudkan adalah tidak dari segi ciri-ciri, melainkan dari sifatnya. Mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu yang terdiri dari spiritualisme dan materialisme. Spiritualisme ini adalah apa yang tidak hanya berdasarkan bentuknya, sedangkan materialisme ini berdasarkan bentuk atau duniawi. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.